Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan Project Citizen mengenai Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Hakim Arima Salam, NPM 051, Iko Ukumi, NPM 053, Iza Asyanti, NPM 054, dan Maihana Dwi Novitasari dengan NPM 056. Apa sih KIPK itu? Pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar atau KIPK yang merupakan salah satu upaya dukungan dana pemerintah untuk membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki impian berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Tujuan dari program Kartu Indonesia Pintar Kuliah antara lain: 1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Yang kedua, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Yang keempat, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Bagi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, ujian berbasis komputer, serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Yang kedua, pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang diberikan langsung ke perguruan tinggi. Yang ketiga, bantuan biaya hidup bagi mahasiswa. Persyaratan bukti data dari calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera. Tetapi, jika mahasiswa belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, dapat menerima bantuan biaya pendidikan setelah memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya yaitu tahapan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Pendaftaran ini dimulai dari mahasiswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri di SIM KIP Kuliah melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile apps berbasis Android. Tahapan pertama, pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Kedua, sistem KIP Kuliah akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapat KIP Kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Ketiga, siswa masuk ke dalam SIM KIP Kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti, apakah SNMPTN atau SBMPTN atau SNMPN atau SBMPN atau Mandiri. Keempat, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP Kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Kelima, bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah. Selanjutnya yaitu keunggulan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. KIPK ini memiliki banyak keunggulan seperti yang pertama, jumlahnya lebih banyak dari bidik misi, yakni lebih dari 400.000 orang untuk tahun 2020. Sedangkan untuk bidik misi 2019 yaitu 130.000 beasiswa. Kedua, lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi. Ketiga, sistem terintegrasi dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di perguruan tinggi, kuliah dan KIP Kuliah Afirmasi. Nah, KIP Kuliah Afirmasi ini
meliputi bantuan biaya program afirmasi pendidikan tinggi atau biasa disingkat ADIK untuk ADIK Papua, ADIK Papua Barat, dan ADIK 3T. Selanjutnya yaitu pemberian warga negara untuk negara. Yang pertama adalah mempergunakan subsidi yang diberikan dengan tepat sesuai kebutuhan kelengkapan pendidikan. Dengan adanya pemberian subsidi dari pemerintah yang berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini sangat membantu mahasiswa yang membutuhkan tunjangan berupa finansial untuk melanjutkan pendidikan. Bantuan dana yang diberikan pemerintah ini akan dipergunakan sebaik-baiknya oleh mahasiswa untuk kepentingan studi, seperti membeli kebutuhan perkuliahan, biaya hidup selama berkuliah, biaya transportasi, dan biaya-biaya penunjang yang dibutuhkan saat menjalankan studi. Untuk yang kedua, yaitu meraih nilai atau IPK yang bagus agar meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas dan bermutu di Indonesia. Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar ini akan bersemangat mendapatkan IPK dan nilai yang tinggi karena kemampuan mereka untuk mendapatkan pendidikan sangatlah tinggi. Dan juga mahasiswa melakukan studi dengan bersungguh-sungguh dan siap menjadi calon SDM yang berkualitas dan bermutu. Yang ketiga yaitu aktif dalam berorganisasi dan bersosialisasi. Mahasiswa ikut serta dan aktif dalam berorganisasi, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan wawasan. Dengan kegiatan ini, mahasiswa dapat mudah bersosialisasi dan mendapatkan banyak relasi, sehingga dapat memperluas dunia mereka. Untuk yang keempat, yaitu mengikuti kegiatan yang diberikan kampus, berupa kegiatan kewarganegaraan dengan sepenuh hati. Beberapa perguruan tinggi negeri menentukan beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, seperti UKM Pramuka, UKM Latihan Baris Berbaris, dan lain-lain. Mahasiswa akan mengikuti kegiatan tersebut dengan sepenuh hati dan mengimplementasikan kegiatan kewarganegaraan tersebut di kehidupan sehari-hari. Untuk yang kelima, yaitu ikut serta dalam pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa sebagai agen of change yang merupakan agen pembawa perubahan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Pengimplementasiannya dalam mengabdi kepada masyarakat sangat dinantikan. Banyaknya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dapat menimbulkan manfaat yang baik. Bentuk pengabdian masyarakat juga variatif, seperti menyelenggarakan pendidikan gratis, yaitu mengadakan sekolah gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Selanjutnya juga seperti memberdayakan sumber daya manusia daerah, dan bahkan membeli produk lokal juga merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Suatu gerakan pemberdayaan masyarakat apapun bentuknya adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu memberikan prestasi akademik dan non-akademik untuk diri sendiri, kampus, dan bahkan untuk negara. Untuk yang selanjutnya yaitu feedback atau tanggapan dari kelompok kami. Menurut kelompok kami tentang program unggulan dari Presiden Joko Widodo mengenai Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK, kami sangat setuju dan mendukung karena program dari KIPK ini sendiri sangat berpengaruh positif dan bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia, terutama bagi yang membutuhkan. Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini memiliki tujuan untuk membantu dalam mencerdaskan anak bangsa dan membuat generasi penerus bangsa dapat melanjutkan pendidikan setinggi-tinggi mungkin. Karena perlu kita sadari bahwa Indonesia memiliki banyak sekali anak berprestasi namun terhalang dengan perekonomian yang kurang memadai, dan program ini membantu mereka untuk bisa meraih cita-cita tanpa perlu khawatir mengenai biaya pendidikan yang sangat tinggi dan mahal. Tetapi masih banyak masyarakatku yang kurang paham dengan maksud dan sistem dari KIPK ini sendiri, karena informasi yang simpang siur dan sistem yang dirumitkan sehingga membuat masyarakat bingung dan memutuskan untuk tidak mengurus kartu ini meskipun dalam keadaan sangat membutuhkan. Lalu masih banyak masalah tentang salah sasaran penerima bantuan dari KIPK ini sendiri, dikarenakan pihak berwenang yang kurang teliti pada saat penerimaan, serta pihak penerima yang masih sering menyalahgunakan dana bantuan untuk hal yang tidak berkepentingan. Namun dari kelompok kami sendiri,
sudah cukup puas dengan program ini karena program ini sudah sangat membantu mahasiswa yang membutuhkan di Indonesia, dan setiap tahun pemerintah sudah merevisi program ini agar semakin baik dan maksimal. Kami akan terus mendukung adanya program ini demi membantu calon generasi penerus bangsa yang berkualitas dan bermutu.